Makanya kita harus curiga juga kalau kita sering mengeluh, kita sering ngomong yang negatif tentang pemerintah. Ya memang pasti ada ya masalah-masalah politik, tapi kalau kita tertarik akan hal itu dan itu berlebihan, kita harus curiga, ini kenapa ini ya? Ini kenapa diriku ini? Lagi nggak bener nih hatiku kayaknya. Mungkin ini hampir serupa, cuman ini lebih kaitannya dengan melupakan masa lalu nih Pak. Masa lalu yang dialami, menyakitkan dan memaafkan. Setiap kita melihat orangnya selalu teringat kejadian hal tersebut, padahal itu sudah 10 tahun berlalu nih Pak katanya. Nah, apakah itu masuk ke alam bawah sadar? Apakah itu sebenarnya tetap bisa Pak untuk kita melakukan terapi memaafkan ini? Ya justru terapi memaafkan ini ditujukan untuk orang-orang yang nggak bisa move on sih Mas. Jadi beginilah ya, kita bayangkan pikiran kita itu 100% gitu ya, dalam bulatan 100% gitu. Nah kalau kita masih ada peristiwa-peristiwa yang kita ingat yang itu mengganggu perasaan kita, dimana ketika kita mengingat peristiwa itu sangat mengganggu kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak ingat pun, ya ternyata reaksi-reaksi kita itu masih mengingat perasaan peristiwa itu. Ya, itu sangat mengganggu banget Mas dalam produktivitas kita. Kalau 100% ya isinya, itu 60% isinya adalah tentang peristiwa-peristiwa yang membuat kita nggak enak hatinya, maka sisanya hanya 40% Mas Fian. Dan itu 60% itu nggak cuma 60%, nanti bisa bertambah. Karena selama berjalannya waktu, maka itu akan gelundung ya, akan menggelinding. Akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa? Kalau kita masih memiliki emosi yang kuat, negatif yang kuat ya, yang menempel dalam suatu peristiwa di masa lalu kita yang kita masih ingat-ingat itu akan membuat kita lebih fokus pada peristiwa-peristiwa yang serupa. Lebih fokus pada emosi-emosi yang serupa. Misalkan nih, kita punya trust issue gitu ya. Kita nggak percaya sama orang. Kita nggak percaya sama orang karena kita nggak percaya sama orang tua kita. Gitu. Karena kita mungkin merasa nggak aman, nggak nyaman ya. Kita nggak didampingi, kita nggak attach sama orang tua kita, begitu, sehingga kita merasa gelisah waktu kecil. Dan seringkali ternyata orang tua kita tidak kita percaya karena suatu hal gitu. Berarti kita punya trust issue. Kita punya permasalahan dengan kepercayaan terhadap orang. Nah, kalau ini menjadi konflik dalam batin kita yang itu mengkristal, yang itu energinya sangat besar, Mas Fian. Ini akan menarik pandangan kita terhadap hal-hal di luar sana yang kira-kira menjadikan kita tidak percaya. Misalkan ada teman yang mungkin mau mendekati kita yang ingin berteman. Dalam pertemanan pasti akan ada banyak konflik ya, ada kesenangan dan sebagainya. Tapi kita yang mempunyai trust isu tentang kepercayaan, kita hanya melihat orang ini bisa dipercaya atau enggak. Yang di dalam pikiran kita curiganya adalah jangan-jangan dia berkhianat. Jangan-jangan dia berkhianat. Dan kita menemukan ternyata di situ ada ketidaksetiaan. Padahal yang lain, ya, hal-hal yang lain yang dimunculkan oleh teman kita itu juga banyak. Tapi itu kita saring. Kenapa? Kita nganggap nggak penting dalam bawah sadar ya. Yang penting adalah hanya yang sejalan dengan apa yang sudah ada dalam diri kita, yaitu tentang trust issue. Nah, itu dikumpulkan satu. Nanti ada lagi tentang guru, tentang pekerjaan dan sebagainya waktu kita dewasa. Itu dikumpulkan lagi. Lama-lama bola yang 60% ini nggak jadi 60% Mas Fian, tapi bisa jadi 90%. Nah, sisanya kan jadi 10%. Makanya orang yang mengalami luka batin yang terfiksasi oleh suatu peristiwa, ada trauma-trauma dalam dirinya, biasanya mereka hanya mengarahkan pada emosi itu atau peristiwa-peristiwa yang negatif. Makanya mungkin kita bisa bilang mereka adalah pencerita-cerita getir. Yang diceritakan adalah cerita-cerita getir, terus cerita-cerita sedih, terus atau cerita-cerita tentang ketidakpercayaan, terus
Makanya kita harus curiga juga kalau kita sering mengeluh, kita sering ngomong yang negatif tentang pemerintah. Ya memang pasti ada ya masalah-masalah politik, tapi kalau kita tertarik akan hal itu dan itu berlebihan, kita harus curiga, ini kenapa ini ya? Ini kenapa diriku ini? Lagi nggak bener nih hatiku kayaknya. Ya, kita hanya tertarik terhadap sesuatu yang mirip dengan apa yang ada di dalam diri kita. Karena di luar sana ada banyak hal yang kita bisa lihat. Tapi kenapa ya? Kok kita tertariknya terhadap penzoliman? Jangan-jangan itu mengingatkanku pada sesuatu hal di dalam diriku yang mirip. Nah, kira-kira begitu Mas Fian. Jadi bisa apa enggak kalau sudah 10 tahun? Ya bisa, insya Allah bisa. Nanti akan kita bongkar gimana sih prosesnya agar kita bisa lebih bisa memaafkan. Ya kita bilang hilang sepenuhnya mungkin enggak ya, pasti ada coraknya, pasti ada warna-warnanya dalam kehidupan kita. Karena itu sudah membentuk pola. Tapi kita sangat bisa mengendalikan dengan mengempresin energinya. Kira-kira begitu Mas Fian.